Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawzaw wa najah. Yang luntuan hormati Tengku Imam Masjid dan para pengurus masjid, Bapak Gesi, Tengku Imam, Tuhapet, Tuhalapan, tokoh-tokoh masyarakat, juga kepada para gure-gure luntuan, para alim ulama, para pimpinan daya, baik yang berhadir pada majelis yang mulianya maupun yang hana hadir pada majelis yang mulianya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia malamnya, luntuan akan menyampaikan materi pengajian secara umum tanpa mengambil satu topik secara khusus, namun dalam keumuman materi tersebut akan menyentuh berbagai persoalan-persoalan keagamaan yang juga secara umum dan mungkin untuk yang agak detail sebahagian. Para hadirin yang dirahmati Allah, juga kepada para hadirat, pertama sekali perlu kita pahami bahwasanya agama Islam yang kita anutnya merupakan agama yang gepetren oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, ajaran yang terkandung dalam Islam selalu berupaya untuk mendatangkan manfaat kepada manusia dan menghilangkan kemudaratan daripada manusia. Maka lahirlah dalam Islamnya prinsip-prinsip yang pertama, yaitu prinsip keadilan. Kemudian dalam Islam juga prinsip persamaan. Dalam Islam ada juga prinsip untuk saling mengasihani. Dan dikarenakan berpijak pada penumbuh prinsip tersebut, maka ada beberapa ketentuan dalam agama yang diatur oleh para ulama berdasarkan pemahaman daripada teks ataupun nas Al-Quran dan hadis, yang ohwate tekalan mandum aturan tersebut untuk membawa kemaslahatan dan keadilan hidup manusia di dunia dan juga di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah, lahirlah dalam sistem ajaran Islamnya yang disebut dengan perlindungan limang boh unsur. Nyomandum bertujuan yaitu untuk mengatur kehidupan manusianya beraman dan bertentram, dan juga mendapat kebahagiaan yang abadi di akhirat. Pertama disebut dengan perlindungan agama. Karena perlindungan agama, maka dibebankan kepada manusia untuk beriman. Manusia diwajibkan untuk beriman sebagaimana yang kagak atur di dalam ilmu kalam atau dalam ilmu tauhid.
bagaimana keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan dia terhadap sifat-sifat Allah, bagaimana keyakinan dia terhadap kerasulan para nabi, dan seterusnya nyo perkara-perkara yang diyo imani bak getanyo yang hanjitna keraguan. Kepua geatu perlindungan agama dengan diyo iman. Tujuannya adalah agar manusia mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebab dalam hidup getanyo di dunia berangkadum masa menteng kesengsaraan yang terdapat, tetap ujung daripada kesengsaraannya adalah meninggal dunia. Meninggal dunia kabeh penderitaan getanyo di dunia. Tetapi apabila dalam kehidupan kedua, kehidupan setelah bangkit dari kubur, getanyo hanya mendapat kebahagiaan, dengan kata lain getanyo mendapat kesengsaraan, maka kesengsaraannya tanpa batas. Maka diperintahkan tu getanyo untuk beriman dan menjaga iman itu sampai akhir hayat. Yang pertama ada diperintah untuk beriman dan menjaga keimanan itu jangan sampai rusak sampai akhir hayat getanyo, sampai getanyo meninggal dunia. Oleh karenanya gelarang tu dalam agama perkara-perkara yang dapat berpotensi untuk merusak iman, ataupun perkara-perkara yang menyebabkan iman getanyo gaduh. Dalam fikih gatulah berbagai rincian dengan sebuah bab khusus yang dinamakan dengan bab riddah. Tak ertihinan adalah hukum fikih. Penyebab rusak iman orang yang dengan bahasa yang lain gekun iaitu riddah, dia katanya gekun iaitu murtad. Murtad padahal orang punya bahasa Arab di. Murtad orang padahal punya bahasa Arab. Punya sifat di iaitu riddah. Penyebab untuk terjadi riddah ataupun orang menjadi murtad nalhe macam secara umum yang secara global. Penyebab murtad orang melalui keyakinan, melalui i'tikad. Penyebab murtad orang melalui perbuatan. Penyebab murtad orang melalui perkataan ataupun ucapan. Murtad orang melalui niat ataupun melalui perkara yang na dalam hati. Contoh disampaikan dalam kitab oleh para ulama, rencana orang dengan tekad yang kuat atau bahasa Arab disebut azam untuk ditebit dari Islam walaupun pada masa yang akan datang. Umpamanya uronyo rencana haji akan ditebit dari agama Islam. Kaile. Tapi tekad bulat dalam hati. Kaile. Nyan bakwatenyan urang tersebut telah keluar dari Islam. Ataupun ditaklid, digantungkan untuk ditebit dari agama Islam dengan sesuatu walaupun sesuatu tersebut perkara yang mustahil terjadi menurut adat. Misal contoh, nyan menyerut langit long tebit dari agama Islam. Langit kerana mungkin rut nyakan bakwate kena relah dunia oleh Allah. Nyan bakwate timbul perasaan nyan dalam hati, wahtanya najureng nyan kai tebit dari Islam ka rusak iman. Ataupun ditaklid, digantungkan dengan lisan, dengan ucapan, disampaikan umpamanya nyomnya kejadian pura-pura mentang umpamanya ditentukan putra kejadiannya long akal long giat ke kafir, akal long tebit dari Islam, nyan bak watenya na juji ka murtad.
Kena contoh je no hotel urang min sereji kasangking tat katruk sago hang dok fikir le. Ha kan? Hang dok fikir le. Contoh ni masa je no. Uragam dituduh li urinang ke bahawa godnyan na perumah lain umpamanya. Contoh. Kebukti irumpa chat bak HP irumpa nak kirim-kirim pesan pun kagak berah hana mirumpa terbukti icok tu HP ke nya screenshot lemah tu umpamanya nyopat na go nu setting dengan sinang ji selubut kata usagoi ke nya hana gitu hoi lah le mengkeun tu nyo nah miruh long chatting lom dengan sinang nyan nyo long je ke kafe balkun nyan kagak tak lek hati-hati hanjuk berangkau langbapnya jadi ni tak lek sesuatu tak lek ridahnya dengan sesuatu pekerjaan walaupun kedih dino pekerjaan yang mustahil pada adat nyan urang tersebut gak anggap telah keluar daripada Islam. Bahaya tak? Tapi dengan azam. Ya menan. Yang contoh yang melalui keyakinan. Kemudian contoh yang melalui keyakinan lom, urang siroro bisa mengalami kerusakan iman, meyakini ada sebuah kekuatan lain pada selain Allah. Hai menyo secara umum tanya hana. Tapi hana tete kadang-kadang terlanjur bak buat-buat yang disandarkan kepada adat. Umpamanya kita tanya tamu belang, tamu padi, setingkat apa keyakinan kita tanya terhadap pupuk untuk pujuh padi, untuk pelagak padi. Yang hendak gatur dalam ilmu tauhid dia tahu bahwasanya keyakinan tanya bahwasanya andai kata jino hana dapat pupuk tihan diut pade karena memang pupuknya yang tukang pelagak pade nyan kita nyo karusak iman tu. Meta etikut penyebab pupuknya untuk god pade. Tapi menyahan tabu pupuk betul-betul pada hangot. Pasti pada hangot. Nyan dikira kita nyomuk tadi. Orang yang menganut paham bid'ah. Yang betul kebancik. Tak yakini dalam mata itu pupuk nyan hanya sebagai penyebab untuk god pade. Yang ketika pupuk nyan bersentuhan dengan pade, lantas pade menjadi subur. Tapi hana pasti yang dikarenakan nyan perkara yang gebangsakan kepada adat. Nyan yang akidah betul. Maknanya putra, segala sesuatu tak yakini lagi tanyo mandum keputusan di hanya pada Allah, sementara perkara-perkara yang terjadi fi uro-uronyo nyo adalah perkara yang sah untuk menyalahi daripada adat. Nyan yang betul. Yang ini lagi tanya kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari sigaga kan ketergantungan luar biasa kenan. Makanya jet karena katanya memang kehidupan tu hanya mungkin tapi saro daripada perkara yang gebangsa kepada adat, tetapi harus berjelas dengan posisi atanya putra. Maka dalam sistem hukum Islam kan pegot benteng hinan agar umat Islamnya baik terjerumus kepada perkara-perkara yang syirik. Ya benar. Nyo lu pegah contoh lain, lu pegah contoh lain. Nyona dalam kitab dan tentu yang kejadian di lapangan juga punya makna tersendiri. Ditulis dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Sabuh pertanyaan. Pertanyaan di putra. Sirada urang truk ia tu manyang pura yang god untuk tak menikah. Gejawab dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin
Nyan pertanyaan nyan hanjut jawab. Pakan karena ya kalian uro yang god untuk tak buat sabar-sabar buat nyan gepegah adalah tradisi daripada Yahudi. Nyai le, nyobek betsikan kan berhabis-habis. Lantasnya lagu ulama yang dalam Islam itu yang menyusun kitab-kitab khusus yang membicarakan tentang puuro yang god tapega rumah, puuro yang god untuk tak pula tanaman, puuro yang god untuk tak lakukan perjalanan, tak lakukan musafir. Nyan hana mupo antaranya dengan perkara yang ditulis dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang ditulis dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin gepegah atranya han dijawab karena nyan sunnah Yahudi karena gearahkan kepada orang yang kadiyakini bahwasanya uro tertentu itu menjadi sesuatu yang memiliki daya, memberi bekas untuk melahirkan sebuah kebaikan ataupun keburukan. Nah, sementara yang disampaikan oleh para ulama umpamanya dalam kitab Tajul Muluk, dalam kitab-kitab lain yang dipegah uro yang god, bulan yang god lakukan sesuatu, nyo arahkan bagi orang yang hanya berpegang atasnya sebagai sebab dengan meyakini bahwasanya segala sesuatu itu putusannya pada takdir Allah. Jadi hana upa ya ji. Oleh kitanya tanya menikah umpamanya. Kata aja bak siro abu, tajak bak siro kure. Katanya yang lagi tanya pu bulan yang god untuk pernikahan. Puro yang god. Poh padum lom bak uronyan. Tengkah. Selama lagi tanya tak anggapnya sebagai penyebab yang bisa mendatangkan kebaikan, di mana kebaikan ini tetap takdir Allah, takdir Allah. Hana masalah. Ya benar. Yang hanjut menawar je. Kah, nyo yang ditam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu menawar kejadian. Tanya nak pilihan untuk tak pilih-pilih uro. Kan? Pah wate uro tak menikah ni kan tanggal kurang god. Le kitanya kata yakini ni tanggal hana god nyan hanjut apa buat. Muruh tu menikahinan cap kejadian dalam pernikahan tanya sesuatu yang hana god. Selalu le kitanya timbul hal-hal yang perukun yang hana harmonis dalam keluarga. Begitu timbul hal yang hana harmonis dalam keluarga, pikiran tanya langsung yuto tuju nyan kita gara-gara tanggai dan menikah hana god. Maka ji haganya nyo yang salah. Yang kacau tingkatnya. Tapi ini sekedar untuk bahan pertimbangan karena nyan memang nak diberi penjelasan-penjelasan oleh ulama, terpilih tanggai god nyan dengan tujuan untuk tercari kebaikan dan keberkatan, dengan tetap yakini bahwasanya yang memberi kebaikan dan keberkatan itu tetap Allah. Hana daya tanggalnya, hana daya auronyo, hana daya bulannya, nyan hana masalah. Sebab sunnah Yahudi ataupun tradisi Yahudi awai, salah satu contoh ji yang dudo hapus dalam Islam, nah sebuah tradisi Yahudi yaitu berpegang pada suara burung, pada suara cicim, ahwate itu dari rumah. Ini jak dalam sebuah aktivitas atau kegiatan, itu dari rumah, rumah hanarinya, itu dari pintu, kai jak berjalan. Begitu terus berjalan ni kalian, cicim yang dimusuh cicim purat unenggi ataupun cicim yang red lahui. Yang tradisi Yahudi. Yang dimusuh cicim red unun, yang berarti pertanda baik, yang dilanjutkan perjalanan. Tapi yang musuh cicim red lahui jadi, wateja, yang itamong larumah, hana jadi dilakukan aktivitas, karena yang dianggap pertanda hana god. Gara-gara sunnah Yahudi yang lainnya atau tradisi Yahudi yang lainnya, wate tru Islam, nafabu hadis yang disampaikan oleh Nabi, la tirata wala adya. Tidak ada itu keberuntungan dan kesialan pada suara burung. Ya benar. Jadi yang perlu saya sampaikan hinan putra,
pada perkara-perkara yang merupakan buat sehari-hari ataupun buat yang berbangsa kepada adat, nyan harus ditempatkan akannya dalam koridor roy adat. Tetap lagi kita nyata yakini bahwasanya keputusan yaitu berada pada takdir Allah. Sementara akannya hanya sebagai penyebab semata-mata. Nyan lagi yang keyakinan yang betul. Nya benar. Dek lagi nangenlung kan? Nangelung terus kan, ikutnya sampai jino gelom-gelom keluarga. Karena berat hat keprimang firasat-firasat. Nah pernah kejadian bakwa teuro ya udara baru. Pas berangkat dari rumah, ikohmi arat motor ke motor baru berangkat dari rumah, mundur hana jerejak. Hana jerejak. Jadi kiban male keluarga ada baru kagundang kuimum kagundang kecil hana dah jak yang pakon karena pertanda hana god begah dikohmi ke meto baru tubik dari rumah sampai jeno dalam keluarga karena tegak tak optimang rayan nyan yang perlu sampaikan putra nyan yang meruk lungkalan katruk tingkat keyakinan nyo yang ka bahaya nyo yang ka mengganggu keimanan ya benar. Igop kan pun bagro itu biar kan gelantu lang gelantu aja sapu aja hana go. Ya benar. Jadi intinya perkara-perkara yang lainnya harus ditempatkan dalam koridor roh sebagai sesuatu perkara adat yang atranya hanya memberi bekas, yang memberi bekas yaitu perbuatan Allah. Atranya tak jadikan sebagai pertimbangan hanya dipermasalahkan selama keyakinan tanyo tetap pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyo berkembang kuno dari persoalan perkara yang dapat merusak iman yaitu getanyo na meyakini sabuh kekuatan lain yang di luar kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya contoh la ilm. Baik terlalu panjang tat hendak temung pegah pulain itu. Ini disampaikan empat dalam kitab contoh macam itu diyakini kewajiban buat yang hana wajib. Kemudian contoh la ilm ragu tentang di kafe orang Yahudi dan orang Nasrani. Ragu hanya di kafe kan. Nya ragu takun kafe ke Yahudi dan Nasrani nyandro dia kafe mbak begah. Pakat karena jelas-jelas awak Yahudi dan Nasrani yang ka menjadi kafir gara-gara hana itim beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ragu itu yang takun kafe kawannya nyandro dia kafe mbak tulis. Dah. Kemudian juga yang kedua, perkara yang kedua benar melalui keyakinan. Yang kedua pembagian yaitu melalui perbuatan. Contoh rusak iman melalui perbuatan, tasujud bagi makhluk. Sujudnya. Sujud bagi makhluk artinya lagi tengok tasujud untuk tak peraya sabah-sabah makhluk Allah. Yang dicontohkan dalam kitab lagi sujud kepada patung, sujud kepada mata urawa, sujud juga lagi bentuk sujud dalam sembahyang. Nyan dengan sebab tak sujud kepada makhluk dalam mati kita nyo tak takzim tak peraya makhluk Allah nyan sehingga tak anggap pantas untuk tak sujud keji nyan murtad walaupun dalam mati kita nyo hana takun makhluk nyan sebagai Tuhan. Nyan murtad gara-gara buat. Jadi dalam mati kita ingin tak sujud. Beda dengan kelakuan sebagian kita nyawa rencana tak buat sabah-sabah buat. Namun cara untuk buat hana itu ohela sampai bentuk badan kita nyawa sujud. Ya, hana masalah. Misal contoh, you know no. Nagure tu dengan kedua. Nyanduk lagi nyawa. Lagi kita nyawa ingin tanik salam, ingin tanik cium taut. Karena tengah kedua menan han mungkin tayu bedah gure. Ni bedah si ada bulong na cium dia ron dan lu nak cium tu ron. Padahal mungkin tayu tak hormati kat nyan. Karena kat nyan tengah kedua lagi nyawa
tacum jaro dan tacum tuut genyan sehingga berbentuk badan getanyo lagi urung sujud. Kan tak sujud getanyo genyan. Nya ada masalah. Karena berlaku hinan sabuh undang-undang fikih yang gekun yu'tafaru fil wasail ma la yu'tafaru fil maqasid. Yang tujuan tanyo adalah untuk tacum jaro genyan, nyan maqasid tujuan. Wasail yaitu bentuk tubuh getanyo beno yang kahi lagi urung sujud. Nyan hana gekun getanyo sujud. Nya hana masalah. Mahan kahal pah tapubuk sapu nya kan menan. Sebab tarukuk bagi makhluk di makruh ke bekah. Pajan makruhnya menyo takasat memang untuk rukuk. Niat lagi tanya memang untuk rukuk. Miakan tak bertanggung kepada taniat untuk rukuk kepada makhluk, kakak hal pahli tak semula bilang. Cikalan bentuk tubuh urung semula urung pula pada bilang jibat. Mandung bentuk lagi rukuk langsung bayang. Ya. Dan cukup tekek rukuk si kauro. Walapan kita mang. Waduh belah ke piu. Nyankan rukuk ge pula pada. Cara untuk pula pada bila kele keadaan bentuk tubuh nyan bila kenyan. Hana masalah. Yang kun wasilah atau sarana. Gemaafkan buat nyan menye sebagai sarana, hana gemaafkan buat nyan menye sebagai tujuan. Nyan na undang-undang di dalam fikih. Hana masalah ini. Ya. Demikian juga yang keliru nyo perlu sampaikan becut. Nah sebagian keliru. Nah orang yang bersujud hana upu sujud ataupun sujudnya tujuan tapi cara pubuk sujud nyo yang salah. Selagi orang kena sujud syukur. Kibannya ke sujud syukur. Sujud syukur getanyo bersujud karena mensyukuri saboh-saboh nikmat yang diberi oleh Allah atau karena getanyo gepelupah dari saboh-saboh musibah li Allah. Lantas tak sujud tu untuk syukur. Tata cara pupuk sujud syukur pertama getanyo bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua dia suci dari hadas dan najis getanyo bertutup aurat. Kemudian wate tapubut sujud syukurnya belum hadap kiblat. Tak mulai sujud syukurnya dengan takbiratul ihram. Kemudian tak akhiri sujud syukurnya dengan salam. Nak akhiri dengan salam? Nah. Yang karagulung. Pokoknya ialah mulai dengan takbir. Yang pasti. Ya, mulai dengan takbirnya yang bak tentang tatupnya kita kalian kembali. Kita pending, baiklah tersampaikan takut nanti keliru. Menyalahkan jino tata cara sujud syukur, maka nah hal perlu tak koreksi dari perilaku sebahagian orang-orang yang karena memang niat God, tapi di hana dasar ilmu pengetahuan dalam melakukan sujud syukur, maka dia kita kun kibar takun dia cum tano. Nyo contoh penuh. Nah orang yang kadang-kadang ikatnya hana ismayang kan, gara-gara jino na saboh nikmat yang didapatkan spontan laju langsung bersujud juga nampak tano. Ismayang kadang-kadang hana. Yang lebih tak sayangkan lom lagi contoh pemain bola yang muslim yang ngeluh pentung. Mana tu orang ngeluh pentung kan? Lihat cetak gol langsung maju ya sujud ke dia sujud kan lakukan bentuk lagi sujud. Waktu yang putra sujud syukur ada komentator dia langsung dia melakukan sujud syukur untuk mensyukuri golnya kan ya menang. Jadi nyoka salah persepsi, salah pemahaman. Jadi bentuk sujudnya, nyannya bentuk sujud, melakukan sesuatu dalam bentuk sujud. Tapi nyan hanagekun sebagai sujud syukur menye dalam agama, menye dalam hukum. Dikarenakan purakun hana memenuhi syarat. Ya benar. Jadi nyan juga kitanya harus
kibar takun hati-hati baik sampai tak lakukan perbuatan-perbuatan yang terpandang atranyan bagian dari agama, namun dikarenakan hana pengetahuan sebenarnya bukan bagian dari agama. Maka hino perlu kepada pengetahuan. Cin kalian ku fakrut ke sujud syukur na salim. Kajilah berarti sama dengan namanya sujud syukur, suci dari hadas dan najis, kemudian tutup aurat, menghadap kiblat, bawa kita mulai sujud, yaitu takbiratul ihram ile, kemudian langsung maju ke di bak sujud, kita baca doa-doa roh, kemudian kita akhiri dengan salim. Ya. Jadi menancar lagi. Kembali kepada persoalan yang menyangkut dengan keimanan bunuh. Contoh lainlah merusak iman firdaun, yaitu dengan menghina simbol agama, menghina bedakan simbol, menghina sesuatu yang diperaya dalam agama. Kitab Al-Quranul Karim adalah kalamullah, sesuatu yang diagungkan dalam agama, karenanya sumber ajaran Islam. Tacok dino Al-Quran, lembaran Al-Quran umpamanya, tapi dalam tempat yang menjijikkan, walaupun tempat yang menjijikkannya kan najis, tempat yang kotor, walaupun kan najis. Mia tati pada tempat yang najis kalau lebih beralam. Itu contoh. Tacok lembaran Al-Quran, tatemung Allah baik berserakan hino. Na ilmu hinan kenan tati lagi tanya. Nyan mia tak sengaja dan tertepu harum, nyan ka bahaya iman tayo. Atau kan bak tempat najis, namun bak tempat kotor yang menjijikkan. Umpamanya na sebuah lokasi kan urang tengah musim piluk, watai geja masjid misal na sebuah sago kenan dia akhir hidum. Yang kan menjijikkan. Yang kenan tak tiak jenis sesuatu yang dipandang raya dalam agama. Yang niat tak sengaja dan dengan perasaan dalam hati kita nyo istihza, yaitu perasaan menganggap remeh, menganggap lembaran Al-Quran yang hana nilai. Yang getanyo ka geken urang yang terbit dari agama Islam. Karena menghina agama, ya? Menghina sesuatu yang diperayuk dalam agama. Ya kan bisa dalam keseharian tanyo. Makanya miyata temung jino lembaran Al-Quran umpamanya, nyan dia jaga atau nyahai terjaga, kaku tak lakukan saboh-saboh buat agar atanyan terjaga. Contoh, dia tanam umpamanya, ataupun menyahana mampu untuk tanam, takut ikuh-kuh lemli hewan umpamanya, dia kebah bak saboh tempat yang baik li atanyan merut-rut bak najis senti. Ya, menyegitulah hina yaitu Al-Quran itu. Tapi hana meceh mandum. Malah nak ibarat. Au yulqi warqatan fiha syai'un minal Quran. Dicampakkan, membuang lembaran yang dalamnya ada sesuatu daripada Al-Quran. Hana meceh Al-Quran mandum. Malah kertas buku umpamanya, nah tertulis ayat Al-Quran. Lagi nanti hukum. Kemudian atau ilmu syar'i, ilmu syara, ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Atau lembarannya nama tulis nama Allah Ta'ala. Nyamanan. Nama tulis nama Nabi, nama tulis nama malaikat. Nyan hanjir tatiak bak tempat yang kotor. Nyan ni tatiak bak tempat yang kotor, yang ketika tatiak nah perasaan dalam hati kita nyawa menganggap remeh amuk kuat mannya mekertah nyan ka masalah. Ya benar. Ataupun tacat masjid dengan najis kepada walaupun najis yang pumaah nyan juga bisa merusak iman melalui perbuatan. Baik yang tak lu baca yang pokok-pokok menteng. Penyebab yang kelih yaitu melalui ucapan. Melalui ucapan yaitu ucapan tanyo selain dari ucapan yang dapat yang secara jelas-jelas umpamanya menyekutukan Allah,
juga na ucapan-ucapan yang kadang-kadang mengandung unsur penghinaan terhadap agama. Contoh ditulis hino dalam kitab lagi ini contohnya yang sering kejadian kan, melalui but dicampak membuang-iakan fatwa ulama. Icok fatwa ulama yang tertulis umpamanya itu bak tempat najis. Karena apa kan? Dihina. Hana finang ini fatwa ulama lagi nyan. Ataupun ucap ayyu syai'in hadza syara. Apa ini syara? Hukum lagi-laginya. Pananya hukum agama lagi-laginya ya, benar. Jadi yang dipersoalkan dengan ucapan tersebut yaitu terhadap fatwa ulama wa qasadal istighfafa, dan diniat langate untuk mengejek. Jadi na fatwa ulama mengejek diejek fatwa ulama tersebut lantahikun fatwa lagi-lagi nyokun. Ataupun dicok fatwa ganyo cam ihram bak tempat yang kita nyom yang ketulis ini termasuk dalam buat menghina sesuatu yang dipandang penting dalam agama. Hina tulis urangnya jet kemurtad. Yo hati-hati yo. Tapi tentu saja fatwa ulama yang disepakati. Punya fatwa-fatwa ulama yang menteng terjadi perbedaan antar ulama nyan hana tu tingkatnya. Tapi punya lakukan penghinaan juga salah. Karena kita kan ikut kiban kesimpulan yang disampaikan oleh ulama, sebab tanyo hana mampu untuk tak cari hukum kero tu. Diikut kiban yang disampaikan oleh para ulama. Ya, menyata yang kagak sepakati walaupun kedeh yang menyepakatinya ulama yang udah bak sebuah masa tertentu yang purakan menjadi masalah. Lagi contoh pada itu yang kau ikut lu kalian kan, pada itu yang kau ikut. Karena hanya sesuai dengan keinginan sebagian orang kiban di komentar ke ulama. Waktu ulama gepetebit hino Aceh, gepetebit fatwa di MPU tentang haram main game PUBG atau PUBG. Yang fatwa dari MPU Aceh. Haram pakon alasan ji karena mengganggu kesehatan atau dapat merubah perilaku menimbulkan kekerasan, atau dapat menghina simbol-simbol Islam. Waktu kita baca komentar urang hinan bak media sosial, contoh Facebook kan, nah yang komentar di mana? Nyan kapah yang dua hinan pertibu itu ikun. Laga-laganya itu hukum. Pakan sampai laganya ibit komentar. Karena fatwanya hana sesuai lagi Jadi ketentuan yang diatur terhadap katanya umat, terhadap katanya orang Islam, kiban yang kagak fatwakan oleh ulama, nyan lagi tanya payah ikut. Lagi nyan aturan hukum terhadap katanya. Masalah tak ikut itu lagi nyan. Yang tak ikut tak ia mentah, yang baik menghina. Di kalian perbandingan tentang hukum semayang dalam fikih. Si orang tinggal semayang karena diyakini semayangnya hana wajib, yang ikut semayangnya hana wajib. Nyan dia ikut semayangnya hana wajib, murtad gara-gara dia ikut semayang hana wajib. Sebab semayang hukum jih wajib secara ijma ulama. Tetapi apabila orang tinggal semayang karena dalam mata jih semayang kita wajib, cuma pupuk sagai. Nyan orangnya hana murtad, cuma dosa raya sagai. Jadi letak persoalan tak nyopat beda antara orang-orang tinggal semayang dengan tapi diyakini semayangnya wajib, dengan orang yang tinggal semayang karena yakini semayangnya hana wajib. Bak keyakinan perbedaan sih. Ya, hotel keyakinan hana wajib, nyokan persoalan ubirayah nan. Ya benar. Maka oleh karenanya fatwa ulama umpamanya, hai tak ikut, kaku tak pesingap bro sama ju. Yang beta ucapkan ucapan-ucapan yang menimbulkan penghinaan kepada fatwa. Ya, jadi hanya perangkau tentangnya nih. Uka hana sesuai lagi keinginan tanya, hana sesuai kaku tak indro tu. Yang beta nak ucap sesuatu yang
memberi kesan kita nyo menghina, nyo yang bermasalah. Kemudian contoh la ilam nyo kalewat memang buno permasalahan, beno ucapan nyo karemehkan sesuatu yang merupakan ajaran agama, walaupun nyo na beda pendapat ulama nak khilaf. Gebuka contoh ini, gebuka contoh teruk sirawulang ikun kalim adfaraka fahuwa sunnah. Hai nukoh kode hukai ni karena kau hukainya hukum di sunnah, maka dijawab oleh orang yang bersangkutan, la af'al wa in kana sunnah. Hai aku buat walaupun yang buat sunnah. Ya, ini bermasalah. Ini termasuk dalam contoh ridah kepada ini. Walaupun memang ini nak beda pendapat ulama, menyatakan dalam kitab lain pendapat kuat di hana murtad. Nyamanan pendapat yang sabotik disampaikan dengan sebagai perkara yang dapat memurtadkan. Atau tak ucap bismillah bahawa tak lakukan kejahatan, bahawa tak lakukan buat yang dilarang dalam agama, tak baca bismillah. Atau tak pahala perbuatan-perbuatan yang kajelah ke pahala dalam agama, walaupun cara ada pahala aja iaitu dengan cara takwil. Ya benar. Yang juga kemudian nak disampaikan upaya ikut yang katinggai buno ridha dengan kufur yang juga menjadi murtad. Makna ridha dengan kufur yang terjadinya oleh kitanya seolah-olah senang tu. Gepegat contoh tak hambat untuk purno kafe kalimat Islam apabila diminta untuk purno haji. Nasiro kafe nak tamang Islam ikun bak tanya no purno long mengucap 2 kalimat syahadat takun lagi tanya preh le satu yang tak tunda untuk purno kafe mengucap 2 kalimat syahadat yang gak anggap ditanya orang yang menundanya yaitu ridha dengan kufur, senang dengan kufur yang terjadi. Ini yang ditulis dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, contoh hinan ridha dengan kufur, kesiro khatib ditulis hinan. Ura Jumat, nasiro urang nak kutubah. Teruk kafe ikun. Ni tengku. Bahasa kita ni, bahasa Aceh. Ni perlu nolong 2 kalimat syahadat, lu nak tamang Islam. Gekul le urangnya. Preh hele, lu nak jadi wal kutubah, lu kutubah hele. Selesai lu kutubah, lu perlu nolong. Nyan orang yang menunda tersebut karena agak kutubah hele, diperah dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, nyan murtad. Aneh kamu tak dengar. Tapi lagi yang disampaikan oleh para ulama. dan pura-pura ragu-ragu tu dia tak pelemah referensi. Jadi nyamban persoalan ridha dengan kufur. Maka dari penyelesaian ridha dengan kufur juga pura-pura merambah hantu persoalan ini kepada buat-buat yang dalam hubungan sosial. Misal contoh jino, ahwatel kita yang bermuamalah dengan kufur, melakukan sesuatu yang menyerupai urang kafir umpamanya. Nyan apakah karena senang ke agama awaknya atau kon? Senang ke agama awaknya, nyan tengok-tengok berarti kaji kawannya secara hukum. Tapi kon senang tu karena untuk mujamalah dalam hubungan sosial menteng. Nya hana pupu. Makna mujamalahnya basa-basi. Untuk basa-basi dalam hubungan sosial. Nya hana masalah. Ya benar. Atau tak pakai simbol-simbol daripada kafirnya karena senang ke agama awaknya, nyan murtad. Senang ke agama awaknya. Simbol kafir tu contoh salib. Tak pakai itu salibnya lagi tanya orang Islam karena didasari senang ke agama awaknya, galak ke agama awaknya. Walaupun itu orang kata itu tetap tak semah Allah. Ya.
Jadi ini persoalan yang menyangkut dengan perlindungan agama penuh. Karena perlindungan agama maka diperintahkan kitanya beriman dan diperintahkan untuk menjaga keimanan sampai akhir hayat, dekna sesuatu buat apa buat yang dapat merusak iman. Yang kedua, perlindungan jiwa. Karena perlindungan jiwa maka diperharum dalam agama tak lakukan sabah-sabah buat yang dapat menghilangkan nyawa gop, dan terhadap pelaku dikenakan hukuman yang berat, kisas. Kemudian yang kedua, perlindungan akal. Karena perlindungan akal maka agama Islamnya diperharum buat-buat yang dapat berpotensi merusak akal. Lagi contoh, konsumsi minuman keras, konsumsi narkoba dan sejenisnya, termasuk sangat-sangat jino, yaitu obat-obatan yang dilarang karena menimbulkan ketergantungan, dan katanya yaitu dapat memberi euforia bagi pokok kebahagiaan. Punya bahasa awaknya ni kan fly. Lagi contoh tramadol dan sejenisnya. Kan? Jadi yang mendung getam karena merusak akal. Kemudian perlindungan keturunan. Maka karena perlindungan keturunan, getam dalam agama melakukan perzinaan dan melakukan penyimpangan seksual. Bertanya manusia memang diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia salurkan pokok gebihak bagi kitanya untuk penyaluran nafsunya dengan tata cara yang kagatu dalam agama, yaitu pernikahan. Hanya telah lakukan berangkau nafsu Allah Ta'ala hari, tapi bolehkan bagi kitanya untuk menyalurkan nafsu secara ikuti aturan. Kemudian yang terakhir, perlindungan harta. Mana perlindungan hartanya, putra? Agar harta yang kita miliki oleh kita manusianya, yaitu mendapatkan keamanan dan terlindungi. Sebab mana? Bertanya manusia kan sebagai makhluk yang punya nafsu ingin memiliki sesuatu. Awak ingin memiliki sesuatu, gato untuk dalam agama, silahkan memiliki sesuai dengan keinginan, tetapi ikuti aturan-aturan. Nyamanan. Maka aturan di antaranya yaitu bisa kita miliki harta kitanya melalui warisan umpamanya. Gato tenan. Bagaimana hukum warisan dalam Islam yang dimana prinsip dalam warisan juga prinsip keadilan. Berpikir itu hana sadum-sadum pembagian antara siro uring dengan uring lain misalnya dalam warisan kahana adil kan menan. Cara pandang adil dalam Islamnya kan mesti bagi bersadum-sadum, tapi kadang-kadang bagi sesuai dengan kebutuhan. Misal contoh, orang meninggal nak kebah ni agam, nak kebah ni inang. Kita enggak tahu dalam agama tentang warisan. Jatah anu agam adalah dua bagian dari anu inang. Lu kan agam. Pokoknya ajaran Islam hana adil kan. Justru karena mengacu kepada prinsip keadilan, makanya lagi yang diberi pusaka. Maka sebab kebutuhan dan agamnya lebih raya dari kebutuhan dan ini. Yang kau pernah long sampaikan, bahkan na urang rekam surahnya na YouTube. Misal contoh gimana? Siro na agama kebah, siro na ini kebah, kayaknya kamu meninggal. Menduai kalau mau keluarga. Anak agam ini keluarga, anak inang juga anak keluarga. Nah harta peninggalan umpamanya 10 juta, dia tak bagi sadum, dia cukup ram ilahnya anak agam. Karena mendua ini menikah, anak agamnya ipoile bangkai ini menikah, bikile jilami kana gop le padum. Kemudian dia menikah itu tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga, menafkahi keluarga. Peng 50 juta benar yang didapatkan dari warisan. Kadang-kadang mesti kan. Anak sabatu le urang yang meninggalnya, adik inang. Ini keluarga cip.
Begitu nikah haji, kani mengpuluh juta yang dapatkan dari orang si mutamahlam nak karena haji orang terima jelamnya. Kemudian awak tahu pernikahan, kan itu dia peng untuk bayar nafkah, ji orang terima nafkah sehari-hari. Andai kata ini yang bagi kadum cukup beramilanya ragam. Maka untuk keadilan dalam Islam, maka kata tu jatah ni agam lebih raya dari jatah ni yang pakon, karena agamnya adalah orang yang menanggung nafkah, orang yang membayar mahar dan seterusnya dan seterusnya. Jadinya bentuk keadilan. Juga untuk merumpak kepada orang lain, untuk mak pada merumpak saudara pada merumpak, umpamanya mandum atranyan adalah berpijak pada prinsip keadilan. Beda fikir kita hanya adil. Demikian juga dalam cara kepemilikan harta dalam bentuk lain. Hanjutna jino yang menganiaya gop, hanjutna yang menzalimi gop. Dalam muamalah gatu, hanjutna sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan. Kepuh karena hinan untuk akan memaksa orang dilepaskan harta. Nyamnan. Berdasarkan pada unsur bunuh perlindungan harta, maka muamalah pun jatuh jino dalam agama, mesti bermuamalahnya bekna menzalimi orang lain. Ya benar. Jadi long rasa yang menteng penyampaian materi pada malam yang berbahagianya mengenai dengan hikmah utama gepetren syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita tajuk kesimpulan bahawa hikmah haji adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar selalu mendapatkan manfaat dan kemaslahatan umum dalam kehidupan mereka, dan juga agar mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan dan bahan ulangan bagi kita yang bersama. Tuan kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada yang digunakan yang lalu si keluarga yang berkenaan baik tentang tauhid, fikih dan tasawuf. Kemudian selanjutnya kita mau dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, dalam membaca Quran dalam sholat lima waktu, bacaan Quran menyebut bahasa ajam, misal Palestina untuk negara Palestina, Aceh untuk negara Aceh. Bagaimana hukum sholat tersebut? Sambung-sambung atau sekalian Amin nama heboh je lah. Segala jawab yang tak sambung lah. Pertanyaan yang kedua, mengapa ilmu tauhid menjadi landasan bagi semua aspek kehidupan? Kemudian yang terakhir yang ketiga, apakah tauhid itu cukup dengan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta, sang penguasa dan pemberi rezeki, dan juga yang menghidupkan dan mematikan? Meyakini itu saja, apakah sudah cukup dalam ilmu tauhid? Baik. Pada heboh ile adik sembung dong.
Yang pertama tentang kunut nazilah. Ketika lagi tengok tak baca kunut nazilah dalam sembahyang. Nah, tersebut bahasa ajam. Ya, kibahannya na rusak sembahyang tu. Nan arah ji, na batal sembahyang tu. Contoh lagi tersebut kata-kata Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ataupun Allahumma barik baladana, misalnya Aceh, ya menang kan, Nabi berkat nanggro kamu yaitu Aceh umpamanya kan. Jadi menyedoa tabaca dalam sembahyang selama menteng dengan bahasa Arab hana batal sembahyang. Nah lagu bahasa ajam saknyo tersebut lagi Palestin nyan nama tempat hana bupuang. Karena nama tempat hana mungkin atanya tak translate, tak terjemah ke bahasa Arab sebabnya alamiah. Istilah ni dalam ilmu gramatika Arab, nama tempatnya kan alamiah. Ni alamiah haji hana tak terjemah. Misalnya contoh mana misalkan misalnya contoh nyo pegah yang lepas tak translate misalnya. Ulai-ulai umpamanya. Atau pasir putih ya, pasir putih. Pasir putih nyo kan alamiah, nama tempat. Nah kejadian nyo umpamanya, nyo contoh, na musibah di bilik Allah, nauzubillah. Ya kan? Langkah di urung lain gemu doa tu, Allahumma ansur ikhwanana. Pasir putih pun apa ya tak translate ke bahasa Arab ile, takkan ramlil abyad. Karena pasir ni tak, pasirnya bahasa tanyo kan? Bahasa Arab ramli, ya ramli. Putih iaitu abyad. Napa yang takun Allahumma ansur ikhwanana fi ramlil abyad. Hana payah hana gayungan. Karena nyo alamiah pasir putih, ya ucap pasir putih. Ya menan. Ya, jadi nyan hana buku karena nama tempat ijatannya. Hana masalah. Nanti ulang-ulang mesti katakan Allahumma ansur ikhwanana fi ra'sil jabal. Hana riwayat yang hanjat putra selain daripada nama tempat. Ya, misalnya ruh dalam bentuk doa untuk Allahumma ansur ataupun ya Allah nu tolong ikhwan kamu. Ikhwan bahasa Arab. Tapi bak takun tolong kat bahasa Aceh nya yang hanjut. Menanyan betul sembahyang. Namun dia menteng dalam bahasa Arab cuma nama tempat di tersebut sesuai lagi dengan nama tempat yang dikenal yang hana bukuang. Ya. Kata bu. Pertanyaan yang kedua, pakan ilmu tauhid menjadi landasan. Benar. Ilmu tauhidnya geumpamakan lagi tano, ilmu fikih geumpamakan lagi tanaman, ilmu tasawuf geumpamakan lagi pagua. Pakan ilmu tauhid menjadi landasan karena nyan hinan di dua tujuan pokok utama yang berhubungan pada penciptaan katanya manusia. Ataupun tak takun tujuan, hikmah takun. Coba kembali kepada Al-Quran umpamanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah saya. Ini firman Allah. Tak? Jadi hikmah daripada penciptaan manusia dan jin adalah untuk menyembah Allah. Kaile. Dalam hadis kursi cipna gekelom li Allah yabna Adam khalaqtuka lil ibadah. Wahai anak Adam, wahai manusia, yang ciptakan datanya adalah untuk beribadat. Ya, benar. Jadi hikmah dicipta katanya oleh Allah adalah untuk beribadat. Ibadatnya tabuh makna bahasa katanya putra untuk tasimah. Ya. Kalau tak turi, kalau tak kuasai ilmu tauhid dengan ukuran yang diakui oleh ulama, yang berarti lagi tanya kalau tak turi, so yang tak semah. Yang lain tata cara untuk semah kan? Semayang, kiban cara tapubut, yang tata cara.
Tapi yang berbuat ditanya menyembah Allah yang berbuat. Yang tersemah kalau taturi ada cara yang tetap cara tersemah nampak je nampak itu kesama lagi orang bijih tanaman kok le kanyan cuma nak tupak pula sagai nya bijih tanaman dumpu na bak kanyan habis detail na tapi ketupat pula sagai hana sebab hana tanah tu ya menan yang lebih bahaya alam iaitu orang ikannya pagi sagai nya tapi tanah tan tanaman tan pagi na pak kepeduk henan hai kepeduk alang luang kera ke sebab hana pak pakai sebab hana tanah dah hana tanaman. Ya benar. Jadi makanya ilmu tauhidnya menjadi landasan utama karena untuk mengenal Allah supaya lagi tanya zat yang tersemahnya betaturi. Ni hana ilmu tauhid kakak hana turi. Zat yang tersemahnya. Ya. Kemudian dalam ilmu tauhid sirada orang yang diyakini yaitu Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah dino yang memberi rezeki, kan? Nyan mumada enan mentang menyetruk purakeun yang diyakininya mencakup ubena sifat-sifat 20 dan atra-atra yang mustahil daripada sifat 20 dan yang jaiz dan penguasaan nyan. Teruk tingkat dalil ijmali ni sampaikan dalam kitab tauhid yang kalah ke. Tapi tingkat dalil ijmali baik sampai model ikut-ikutan. Namun bunuh ke contoh yang disampaikan yang maksud lehino iaitu berapa sifat 20 yang kita tepu. Kemudian yang mustahil dari sifat 20 yang wajib Allah, putra yang boleh Allah iaitu yang jaiz putra menteng, putra mesti karena yang tambah saja kan. Kemudian juga harus menguasai dalil yang bersifat global ataupun dalil ijmali. Dalil ijmali mana? Gepegat contoh misalnya kitab. Ini yang leureum. Na yakin idron na Tuhan na so Allah. Bukti na alamnya. Na alamnya bukti. Kita yang lam kibancara na pahami na alamnya kepada na Allah. Nyan yang baik kata yang le ke. Hang ko le. Pokoknya ilung Allah na. Bukti na alamnya bukti na alamnya nan menteng tapi puak nyan kai khun ditanya kuasai dalil ijmali nyan yang dalil ijmali nan golom tatu puak nyan yang menteng bermasalah keimanan tayo menteng khun ditanya taklid jadi menteng na perbedaan pendapat ulama tentang sah iman tu atau hana sah iman tu. Nah demikian. Nah, itu yang mana sebenarnya video kemudian WA nanti nomor 0852 3702 5001. Seseorang melakukan akad jual beli tanah ke perusahaan dengan cara akad jual utang dengan tempo 1 tahun. Setelah masa jatuh tempo, maka dibayar dengan uang hasil curian atau narko. Bagaimana hukum akad jual beli tersebut? Dan bagaimana hukum menikahnya? Pertanyaan kedua, perbedaan antara hukum syariat dengan ilmu fikih dalam Islam. Sekian. Baik. Persoalan jual beli kebun sawit benar. Yang sebagai contoh menteng. Kalau ke pulau sebuah kebun, bayaran dengan harga tertentu, pembayaran di tempo setahun. Watai ke bayar, li orang yang bayarnya kagak pakai peng dari hasil yang haram. Maknanya peng haram. Nah,
Pertanyaan Ji, kiban tentang akal bunuh ihsah dan kiban hukum menikmati pengnya. Jadi mana boleh? Peng yang tak miliki dengan cara yang haram nyan hana milik itu. Nyai hukum. Yang tak cukup jelas ditulis dengan long dalam kitab tahrir, kitab fikih yang berhidayah kebelah mana? Peng yang tak miliki harta yang tak miliki secara haram nya hana milik. Sehingga kebu contoh hinan lagi orang yang profesi ji iaitu pemusik. Orang yang profesi ji iaitu peh-peh halal lahwen itu pemusik nyan hana milik atra yang dihasilkan dari pekerjaan. Karenanya atra haram padahalnya kehanam ganggu kok. Malah terhibur orang tu kan. Tapi hana milik ji urang. Yang benar. Apalagi peng yang dihasilkan secara haramnya buat haram yang mengganggu kok. Perampokan, pencurian ataupun peng haram yang buat jihnya yaitu merusak gop. Kan? Yang kan tuh corona juga. Jadi yang mentu hana milik. Ahwate hana menjadi milik teatra yang terhasilkan melalui perbuatan haram. Maka hansah atanya untuk tata saruf, hansah tak pergunakan dalam muamalah. Orang yang akad buno yang pembeli kebun sawit dibayar jino harga kebun sawit untuk fitun buno dengan peng yang didapatkan secara haram. Nyan golong ibayar gak anggap pakon karena yang ibayar sanyo kena milik. Hana salah. Hana sah bayar. Akad keban, akad sah benar. Berarti orang yang belonyo menteng terutangnya menanggap. Ibayar dengan peng haram sanyo gak anggap belum ibayar secara hukum fikihnya. Karena ibayar dengan ken yang dimiliki, ken peng yang dimiliki. Ya. Kemudian le orang yang terima, orang po lampuh uno kagak terima, kagak nikmati. Menyahana gitu puanya dari unsur haram ganyan lah secara hukum. Tapi begitu gede puah atanyan atra haram nyan hanjir le nikmati payah pulang. Ya menang. Jadi kesimpulan ji akad sah karena akad no akad secara hutang. Tapi orang yang bayar, orang yang belonyo pembelinya nyo gak anggap golong dibayar gara-gara dijuk peng haram saat dibayar. Karena peng haram hana dimiliki. Kemudian empat beda antara syariat dengan fikih. Syariatnya lebih luas daripada fikih. Syariatnya maknanya kan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia melalui Nabi. Ya benar. Jadi lebih luas lagi. Termasuk syariatnya persoalan-persoalan yang menyangkut dengan keyakinan ditambah dalam syariat. Kan? Yang makna tasarruf. Sementara fikih hukum-hukum yang mengatur perilaku sehari-hari, yang mengatur hal-hal mbak buat katanya fiura-ura, yang mengatur sah batalnya dalam perilaku katanya baik dalam ibadat ataupun dalam muamalat. Yang fikih, yang syariat lebih luas sebenarnya. Cuma jino kai kubut wate umpamanya perken nanggro katanya na aturan-aturan syariat. Cuma hana menyentuh dari undang-undang syariatnya ke mandum persoalan hukum agama. Nyok kibarkan kan sebenarnya kan menan yang makna asli dari syariat. Nyok karena kebijaksanaan daripada penguasa mungkin karena cara pandang tertentu mungkin. Yang intinya syariatnya lebih luas terbanding dengan fikih. Demikian. Yang merupakan dua pertanyaan terakhir dan kalau misalnya pertanyaan sudah jauh gunanya selama ibunya karena mengingat waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut dengan para pasangan yang bisa dihilangkan misalnya SIE atau izin
Sudah naga je lah. Menyetiak step 8 tulisan Al-Quran hanjut. Karena nyan walaupun kedih lembaran ji iaitu ta'u kapha tetap dihormati selama mentengna tulisan Al-Quran. Jadinya hanjut dikira kitanya yaitu meruntuhkan kehormatan Al-Quran. Umnya tak sampuh sementara apanya tak tulis dengan pensil nyan kebolehkan. Karena hana permanen tulisan ji. Nah, kemudian menyatakan dia kata tapi menyahana cara untuk melindungi dengan cara lain. Nah, kira abe hana pelera. Hana. Misal tu apa hai keng kagada hai wate tata keng kagada huru-huru nyan. Paning nak kekain jilau nyan. Ya. Bagian. Assalamualaikum. Bagaimana hukum terhadap harta dari barang ilegal? Contohnya seperti hasil dari illegal trading atau disebut juga dengan pengoboran minyak ilegal atau barang-barang lain yang tidak ada bea cukai dari negara. Yang terakhir, apabila binatang dilakukan laku dan dibaju tanamannya merupakan zakat dan jaga harta merupakan wajib. Hukum binatangnya apa? Hasil dari usaha barang ilegal. Barangnya secara indroy hana harim. Mana? Barangnya indroy hana harim. Maknanya zat halal untuk baju. Tapi secara ilegal umpamanya itu hana cukai. Contoh je takun meno, takun ju secara umum kan. Udah muka rukuk, misal rukuk yang hana perangko kan. Yang kan produk Indonesia, rukuk luar. Yang kan? Jadi yang kiban hukum. Yang contoh juga. Kan? Menya hukum dasar doi kengkai le awal-awal hana gatu dalam agama yang tentang cukai ataupun hana cukai. Ini secara fikih. Nyan adalah kebijaksanaan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah. Jadi menya hukum dasar doi sebenarnya nyan hana pupu. Tapi menjadi masalah hinan ketika ditanya melanggar dengan aturan negara. Sebab aturan negara hinan dari satu sisi memang dipandang na kemaslahatan untuk rakyat. Dah kemaslahatan hai kai tamang cukainya kan pegat ke pembangunan yang dibagi kepada rakyat. Jadi menyatakan haram kan haram zati istilah fikih ji, tapi haram aridi. Ya benar. Haram ji kan haram dari dasar tapi haram dari unsur eksternal mereka jenawa. Nah benar. Lagi contoh misalnya makruh kena nyo contoh lain kena makruh yang dasar roy makruh karena ada sesuatu yang lain. Nah menancingnya perbandingan ji kan haram dasar sebabnya dasar roy perdagangan antar negaranya menghukum awai hana mesti bena cukai-cukai segala macam tu. Hanya kan kesepakatan antar negara yang katanya lagi contoh pemberlakuan paspor, visa segala macam tu. Ini kan kesepakatan antar negara. Tapi nyo kebijaksanaan yang memang na maslahah hinan. Na maslahah. Mia hanai pegat lagi kan membeludak sabah-sabah nanggro tu. Membeludak sabah-sabah nanggro sehingga nanti kan nang sebagian nanggro le urang halaman geduk adu nanggro lain.
Sedangkan negara lain itu hanya cocok antara penduduknya dengan pendatang, kadang timbul masalah. Sebab mana manusia zaman ini kan beda dengan orang awal. Beda lagi wate dipersatukan Muhajirin dengan Ansar di Rasulullah, nya beda urang masa awal. Mesti jino urang masa nyo kan beda. Itanya ban beda kultur betul, kadang-kadang hanya bisa terima. Ya menan. Jadi kan dasar rawai yang hanjut, tapi hanjut dari segi purakan kebijaksanaan dari negara, dan kitanya satu sisi wajib taat kepada pemimpin. Nah, jadi jika yang salah, yaitu salah secara aridi, bukan salah secara zati. Nah, sabo. Kemudian orang memiliki hewan, kita mang dalam lempuh kitanya. Nah, nyan puja tapo hewan nyan ya pajo tanaman tanyo. Pertanyaan pertama le, pertanyaan balik, tanya balik le. Lampu ni ada bagi pohon le. Karena yang gato dalam agama, orang yang punya tanaman giyu pagi tanaman, orang yang punya hewan giyu jaga hewan. Menan. Omnya kai pajo, hewan nyan je tapo han. Kibancit yang je jak bakpo hewan nyan tuntut ganti rugi tanaman kita nyo yai pajo. Nya yang jiget. Jadi hang po hewan nyan tikah nakai. Pani nak curi jatra atrapoy dengan atrapoy. Yang itu pun je kenyan makanan mangan. Ya hamunan. Jadi punya dalam sistem muamalah kita gato punya mandum pihak hinan purakeun na purakeun ego masing-masing. Yang akhirnya turun tangan kami. Ya hamunan. Turun tangan kami itu. Untuk lekadi akan aturan hukum bekalan so yang taksir hinan, so yang ceroboh bahasanya, pu pemilik hewan ceroboh, pu pemilik tanaman, atau dua-duanya ceroboh, atau kan le urang yang po hewan hana gikat hewan, urang yang po tanaman hana gepeg tanaman. Yang akan menilai lekadi itu yang tak po binatang juga hinan. Demikian yang bisa memberi jawaban menurut tinggal tuan-tuan. Baik, maka tutup pertemuan tanya pada malam yang berbahagianya dengan sama-sama tak baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.